Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 27 April 2024, hari Sabtu, masuk weekend lagi teman-teman. Jadi ya para trader, investor besar tentunya biasanya tutup buku di akhir minggu. Mereka akan spend time buat liburan lagi di weekend teman-teman. Jadi kita akan review sedikit gimana kondisi dari market ya. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa rilis data penting. Salah satunya adalah PCE inflation. Jadi kita dapat data inflasi dari sudut pandang PCE ini, di mana data kemarin menunjukkan tren inflasi mengalami kenaikan. Dari 2,5%, inflasinya naik menjadi 2,7%. Dan ini sudah lengkap beberapa runtutan data yang kita dapat, mulai dari CPI, PPI, sampai PCE inflation. Dan ketiga data ini menunjukkan tren kenaikan pada inflasi teman-teman di kuartal pertama 2024 kemarin. Dan sementara itu data dari core PCE inflation itu mengalami stagnan ya, jadi bertahan di 2,8%. Artinya inflasi dari The Fed itu masih tinggi dan masih butuh untuk ditangani. Ingat target dari Federal Reserve untuk menurunkan suku bunganya yaitu di 2%. Artinya kita butuh penurunan core PCE inflation sampai 0,8% lagi sampai akhirnya tercapai target dari The Fed tersebut. Kalau kita lihat juga dari beberapa rilis data kemarin, itu ada personal spending, di mana personal spendingnya masih lumayan rendah sih, di 0,8% aja teman-teman. Kemudian Michigan inflation ini juga mengalami kenaikan di 2,9%, naik menjadi 3,2%. Jadi ini beberapa rilis data yang kita temukan di perdagangan kemarin, dan hari ini tentunya tidak terlalu banyak news ya dari kalender ekonomi. Nah, sekilas teman-teman kita akan lihat kondisi dari Fear and Greed market ya. Sorry ini. Oke, Fear and Greed Index dari Bitcoin sendiri saat ini kondisinya kita dibayang-bayangi oleh posisi yang masih greed, di mana berita dan juga sentimen yang ada pada market itu cenderung mengarahkan ke market yang masih sangat baik, teman-teman. Jadi sebenarnya saat ini kita lagi menunggu kondisi market masuk ke zona fear, karena zona fear itu berarti zona yang bagus untuk cooling down setelah Bitcoin ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan sehingga bikin para investor cukup greedy terhadap Bitcoin. Kalau kondisi dari market greedy pada Bitcoin, maka buat nyari harga Bitcoin koreksi itu agak sulit. Kalau koreksinya sedikit ya berarti whales juga cenderung nunda-nunda untuk masuk ke market. Jadi ya itu teman-teman, kita masih membutuhkan sentimen negatif buat market ya untuk saat ini. Kemudian teman-teman, kemarin ada beberapa rilis data. Ini ada dari data dari FBI ya. FBI baru aja mewarning untuk masyarakat dari Amerika Serikat. Jadi FBI itu pengen supaya semua transaksi itu dilakukan dengan aman dan juga nyaman. Maka FBI melarang setiap warga Amerika Serikat untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan platform yang terdaftar atau tanpa platform yang menggunakan KYC, teman-teman. Jadi dianjurkan oleh semua warga Amerika Serikat yang menggunakan kripto sebagai alat mereka bertransfer, itu pakailah exchange yang sudah terregulasi atau at least ada KYC-nya, sehingga dengan KYC tersebut mereka bisa melacak arah atau kemana arah transaksi yang dilakukan guna untuk anti money laundering itu, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, ini juga menyerang salah satu perusahaan mining yang namanya Gosing Mining. Jadi Gosing Mining ini kena surat dari SEC terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan di Amerika Serikat ya, teman-teman. Jadi dari co-foundernya sendiri atau dari foundernya sendiri ini mendapatkan surat terkait dengan tuduhan dari SEC yang menganggap
perusahaan tersebut itu melakukan kejahatan ya berupa penipuan terhadap customer mereka. Jadi keluhan dari SEC menuduh bahwa pada November 2021 dan juga Desember 2022, Goshin Warren ini adalah foundernya, teman-teman, itu mengumpulkan sekitar 5,6 juta lebih dari 60 investor. Dan dia mengatakan investor mereka akan membeli, memelihara dan dia mengatakan kepada investor akan membeli, memelihara dan mengoperasikan mesin penambangan kripto. Kemudian mendistribusikan aset kripto yang berhasil ditambang seperti Bitcoin kepada investor. Namun pengaduan SEC lebih lanjut itu menuduh bahwa terdakwa memiliki kontrak yang menguntungkan penyedia listrik dan memungkinkan Goshin mengoperasikan mesin penambangan secara menguntungkan. Jadi dia tidak mengungkapkan kepada investor bahwa terdakwa tidak pernah membeli mesin. Jadi ini penipuan yang parah banget sih. Foundernya nggak pernah beli mesin, teman-teman, dan uangnya dipakai 2-3 tahun silam ya untuk keuntungan bisnis mereka. Jadi ini penipuan, hati-hati teman-teman. Kemudian berita datang dari Franklin Templeton membuat gelombang dengan tokenisasi Treasury, US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ya, dan ini akan running di Polygon and Stellar. Jadi congrats buat 2 project ini. Jadi ada project baru yang akan mereka bikin, teman-teman, namanya Benji. Di mana Benji ini dia running ya di 2 blockchain tersebut, ada di Polygon sama di Stellar. Tentu saja tokenisasi ini bisa menjadi salah satu narasi yang bagus untuk project tersebut. Oke, itu dari Franklin Templeton, salah satu manajer investasi. Kemudian berita datang juga dari Shibarium. Shiba Army, kami dengan senang hati ya menginformasikan bahwa akan ada hard fork yang akan diluncurkan pada 2 Mei. Kami memperkenalkan serangkaian fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memberdayakan komunitas, dan juga inovator pengembangan dari proyek ini. Jadi hard fork ini akan tentunya mensimplifikasi proyek Shibarium yang sudah dibangun sebelumnya oleh Shiba, teman-teman. Jadi semoga ini bisa juga memberikan impact terhadap kenaikan dari harga Shiba ke depannya. Jadi ada berita bagus. Lalu berita datang dari Ripple. Ripple make waves with USDT transmission for old service. Jadi ada produk namanya Ripple On Demand Liquidity atau OLD yang dibikin oleh Ripple, teman-teman. Jadi mengungkapkan baru-baru ini telah menggunakan perubahan besar dalam protokol pembayaran blockchain Ripple sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran Bill Morgan mengenai pertaruhan hukum SEC dengan Ripple. Ripple telah mengalihkan layanan OLD untuk klien Amerika Serikat dari XRP ke USDT atau Tether dengan tujuan untuk mengajukan dengan ditunjukkan dalam pengajuan pengadilan baru-baru ini. Jadi semacam berusaha buat main aman nih Ripple, teman-teman. Nggak pakai XRP dulu, kita pakainya USDT. Karena USDT cenderung lebih safe. Karena dia kan ngikutin harga dolar ya. Dibandingkan dengan pakai XRP yang cenderung lebih fluktuatif. Tuh, jadi ya ini strategi yang diambil oleh Ripple. Jangan sampai mereka kena kasus lagi dengan SEC. Kemudian datang dari BNY Mellon, teman-teman. Ini salah satu bank regional dari Amerika Serikat ya. Jadi ini terkait dengan penyediaan custody. Bank kustodian terbesar di dunia, BNY Mellon, itu telah mengungkapkan bahwa mereka telah berinvestasi dalam Bitcoin, khususnya Bitcoin ETF. Jadi Bank Mellon ini adalah bank tertua di Amerika Serikat, melaporkan melalui pengajuan SEC bahwa perusahaan tersebut memiliki exposure terhadap BTC ETF dari BlackRock and Grayscale. Wow, bank udah mulai mengadopsi ETF. Jadi berita yang bagus juga, teman-teman. Kemudian datang dari inflow whales yang tampaknya mengalami tren fluktuatif di exchange. Nah, ini ada chart yang menunjukkan bahwa kondisi dari inflow dari whales itu mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Dan waktu itu pergerakan Bitcoin berada di kisaran level 34 ribuan something. Nah, meskipun whales naik,
Namun kalau kita lihat dari data koin investasi, ETF Bitcoin BlackRock tak laku selama 2 hari. Waduh, ada apa nih teman-teman? Jadi setelah kita melihat ya beberapa inflow yang cukup banyak masuk ke market ETF setelah approval, teman-teman, jadi saat ini kondisi mulai seret lagi. Ya, sepertinya liquidity udah mulai seret. Penyebabnya kenapa? Ya pertama, ya inflasi sangat tinggi. Suku bunga sangat tinggi, teman-teman. Suku bunga yang tinggi itu bikin peredaran uang makin lama makin sulit, makin kering marketnya. Jadi ada sedikit uang yang bakalan diperebutkan oleh banyak aset investasi. Tergantung uang ini bakalan kemana. Ya ini tergantung lagi kemana investor akan membawa duit mereka. Dan menurunnya jumlah inflow yang terjadi pada perusahaan investasi seperti BlackRock, Bitwise, Fidelity ini bukan tanpa alasan dan menurut saya ini cukup make sense, teman-teman. Jadi saat ini kondisi dari market ini masih kering ya, masih kering, likuidasi belum terlalu banyak. Sepertinya kita masih akan harus menunggu teman-teman sampai market dibanjiri likuidasi lagi. Kapan hal tersebut terjadi? Ya, tunggu inflasi turun. Tunggu The Fed menurunkan suku bunga atau pivot. Di sanalah baru kita akan menemukan inflow yang lebih besar lagi masuk ke market financial. Tidak hanya kripto, mungkin juga akan ke saham dan juga komoditi yang lain. Terus teman-teman investor melihat bahwa kondisi inflasi yang tinggi saat ini itu memberikan impact terhadap kenaikan treasury yield ya, khususnya yang jangka panjang. Jadi obligasi pemerintah Amerika Serikat itu sudah mengalami kenaikan kembali. Kenapa demikian? Karena inflasi cenderung tinggi, teman-teman. Artinya yield lebih besar itu akan membuat banyak investor yang akan lebih melirik obligasi khususnya yang jangka waktu 10 tahun atau jangka panjang, teman-teman. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu poin kenapa market mengalami kesulitan likuidasi disebabkan karena banyak investor yang mengalihkan dana mereka itu justru masuk ke obligasi. Itu sih dari beberapa rilis data yang kita temukan, teman-teman. Jadi kondisi dari market gimana nih? Bitcoin di perdagangan kemarin tersungkur turun ya setelah kita menemukan data PCE inflation mengalami kenaikan. Indeks dolar di perdagangan kemarin kembali mengalami lonjakan yang lumayan signifikan. Bitcoin dan kawan-kawan yang sebelumnya bertengger di kisaran level 64.300 something akhirnya turun teman-teman ke 63.800-an. Penurunan pada Bitcoin kali ini itu disupport oleh BTC Dominance yang juga mengalami sedikit penurunan juga. Litecoin di perdagangan kemarin naik sekitar 5%, sementara banyak altcoin lainnya belum mengalami momentum kenaikan lebih lanjut. Dari Bitcoin sendiri saya masih sama view saya ya, di mana pergerakan Bitcoin sudah breakdown dari symmetrical triangle dan saat ini kita possibility untuk trying ngetes area level support. Saat ini sih level support terdekat itu ada di kisaran 60 ribuan, teman-teman. Kalau level tersebut mampu dipertahankan ya kemungkinan masih ada pantulan untuk Bitcoin mengalami kenaikan jangka pendek. Dari smart money sangat kecil pada Bitcoin di perdagangan 1 minggu terakhir. Lalu ada gap juga yang kita masih belum ketutup teman-teman, yaitu di kisaran level 52.000 something. Gap ini menurut saya merupakan sebuah titik yang berpotensi dituju oleh market ya dalam beberapa waktu ke depannya. Jadi ada level support di kisaran 52 ini yang possibility buat di tes oleh Bitcoin. Cuma kapan itu kita nggak bisa timing banget, teman-teman. Tapi ada possibility. Kita akan lihat gimana kondisi market merespon Bitcoin yang saat ini masih cenderung tinggi, sementara banyak altcoin yang udah kena cedera ya, parah banget. Kabar pun juga udah turun sekitar 7% lagi teman-teman di perdagangan kemarin. Shiba Inu yang juga bakalan hard fork, ini juga koreksi, nggak terlalu ngefek nampaknya news dan juga sentimennya. Ya itulah kondisi dari market saat ini teman-teman, jadi tetap sabar aja buat saat ini. Udah dekat bulan Mei juga, semoga momentum kenaikan pada Bitcoin masih terbuka ya. Apalagi kalau kalian bisa dapat di harga-harga murah, harga Bitcoin tentunya possibility untuk gain profit juga cenderung lebih gede. Apalagi kita masih dalam fase bullish teman-teman secara jangka waktu menengah. Jadi jangan khawatir ya, paling jangka pendek 1-2 bulan atau mungkin 3 bulan koreksi dulu buat Bitcoin. Sabar aja, selalu update berita-berita terbaru kalian teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kehilangan momentum karena kalian nggak tahu news ya, karena kalian lupakan market crypto.
Jadi selalu dipantau aja news-news terbaru ada apa dan teman-teman juga tentunya bisa untuk, mengambil keputusan ketika kalian sudah tahu ada sebuah narasi yang positif atau negatif terhadap market. Satu lagi teman-teman, banyak sekali orang yang ketika market seperti ini, ya udah aku hapus saja atau di-uninstall aplikasi dari trading mereka. Jadi jangan ya, banyak orang yang akhirnya lupa password teman-teman, karena mereka nggak bisa akses untuk wallet, mereka sendiri. Mereka lupa, password ataupun email, exchange mereka ya. Belum lagi kalau ada token-token yang di-delisting, mereka nggak gercep karena mereka nggak update berita-berita tersebut. Akhirnya tokennya udah delisting duluan, aset mereka masih di sana, ribet karena harus ngurus-ngurus tersebut sama customer service. Jadi mendingan di fase seperti ini, kalau kalian sangkut, nggak usah dibuka exchange-nya tapi jangan dihapus juga, selalu update berita terbaru. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada token atau project yang kalian punya. Gitu sih paling. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Teman-teman, bagi kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.